Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul Rozi dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk diri sendiri di rumah, yaitu melaksanakan ibadah sholat di rumah. Untuk keluarga, melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Sebagai mahasiswa, kita harus memberikan informasi tentang himbauan pemerintah pelaksanaan sholat selama pandemi terjadi. Pada masyarakat, itu mendengarkan pengajian secara online. Selanjutnya itu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk diri sendiri, menjaga kesehatan dengan baik, tidak berkumpul dengan orang banyak. Untuk keluarga, melakukan pekerjaan di rumah. Sebagai mahasiswa, berbagi informasi tentang COVID-19. Untuk masyarakat, ikut berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Untuk diri sendiri, mematuhi aturan pemerintah untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Untuk keluarga, saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Sebagai mahasiswa, kita harus saling berbagi informasi terbaru mengenai COVID-19. Untuk masyarakat, kita tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Selanjutnya itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada diri sendiri itu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan menghindari dari keramaian. Untuk keluarga, saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Sebagai mahasiswa, kita harus saling berbagi informasi terbaru mengenai COVID-19. Untuk masyarakat, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaplikasiannya untuk diri sendiri, menjaga kesehatan dengan tidak berkumpul dengan orang banyak. Pada keluarga, memberikan informasi kepada orang tua tentang keadaan perekonomian saat ini. Sebagai mahasiswa, kita harus saling membantu apabila ada kesulitan dalam perkuliahan online. Untuk masyarakat, tidak diskriminatif terhadap orang sekitar yang sakit. Selanjutnya yaitu saya masuk pada pembahasan filsafat Pancasila. Yang pertama itu sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila ditemukan dalam buku Sutasoma karya Empu Tentular pada zaman Majapahit. Pancasila diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas usulan mengenai dasar negara. Secara historis, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Dan secara yuridis, Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Secara etimologis adalah berbicara tentang gagasan atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang murni, ada dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan yang ada atau berada dalam wilayah negara di mana mereka berada. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam aspek kehidupan masyarakat. Ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi nilai instrumental. Yang pertama itu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Selanjutnya,
Fungsi dan peranan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang kedelapan, Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan yang kesembilan, yaitu pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Yang ketiga, penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepercayaan kepada orang lain. Yang kelima, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Implementasi sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, cinta tanah air dan bangsa. Implementasi selanjutnya pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan bermasyarakat. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang ketiga, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besar, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, dan negara. Selanjutnya itu parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu, misalnya menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut nama, bahasa, adat istiadat, dan teknologi. Sesuatu yang dialami atau ciri yang mudah terbentuk seperti geografis. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia berdasarkan ukuran parameter sosiologis
Yang pertama yaitu suku bangsa, golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif, yang sama coraknya dengan golongan unsur dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan menurut ilmu sosiologis termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan adat istiadat. Yang ketiga yaitu bahasa. Identitas nasional yang bersumber dari salah satu dari lambang negara. Yang keempat, kondisi geografis. Identitas yang bersifat alamiah, kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, waktu, sehingga untuk waktu tertentu menjadi jelas batas-batas wilayah di atas bumi. Selanjutnya, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu unsur sejarah. Perjuangan bangsa Indonesia akhirnya menjadi suatu nilai yang berharga dalam jiwa bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Semangat juang yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi kebanggaan sebagai identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain di ASEAN dan dunia pada umumnya. Sejarah telah memberikan identitas nasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Yang kedua yaitu kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional adalah meliputi 3 unsur. Yang pertama yaitu akal budi, yang kedua peradaban, dan yang ketiga pengetahuan. Selanjutnya yaitu budaya unggul. Semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan dijadikan landasan ideologis. Secara ideal dan normatif diwujudkan secara konsisten, dinamis, kreatif, bukan indoktriner. Selanjutnya yaitu suku bangsa. Adanya suku bangsa yang majemuk atau aneka ragam. Suku bangsa yang dimaksud adalah terlihat dari jumlah suku bangsa, lebih kurang 300 suku bangsa dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Selanjutnya yaitu agama. Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamais dan memiliki hubungan antar umat seagama dan antar umat beragama yang rukun. Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia. Dikenal juga dengan Islam santri yang terbagi 2, yaitu Islam modernis dan Islam tradisionalis. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa adalah suatu atribut bangsa di samping sebagai ideologi nasional. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua mengerti. Berikut sedikit pesan dari saya mengenai pandemi COVID-19. Semakin hari semakin bertambah korban yang terjangkit virus corona. Supaya korban tidak bertambah banyak, sebaiknya kita ikuti aturan dari pemerintah seperti melakukan social distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Kita semua harus waspada terhadap virus corona karena daya sebarnya sangat besar. Tapi yang tak kalah bahayanya adalah virus ketakutan dan paranoia massa yang disebabkan oleh media-media massa dan media sosial. Semua itu didesain agar terjadinya lockdown dan lumpuhnya ekonomi. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah penanggulangan panik dari diri kita sendiri dan yakin kita akan baik-baik saja. Waspada tanpa ada ketakutan yang berlebihan. Stay at home, stay healthy, work from home. Sekian
pesan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.